Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Golongan yang diberi rukhsah atau keringanan boleh tidak berpuasa. Siapa sajakah yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa? Golongan pertama, musafir. Orang yang musafir melakukan safar atau bepergian ada 3 keadaan. Pertama, jika puasa sangat memberatkan, bahkan khawatir membahayakan dirinya, maka haram baginya berpuasa. Dalilnya, tatkala pembebasan kota Makkah, para sahabat radhiyallahu anhum merasakan sangat berat dalam berpuasa. Akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Akan tetapi, ada sebagian sahabat yang tetap memaksakan diri berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ulaikal usah, ulaikal usah." Mereka itu orang yang bermaksiat. Mereka itu orang yang bermaksiat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jika berpuasa tidak terlalu memberatkannya, maka berpuasa dalam keadaan seperti ini hukumnya makruh atau dibenci. Karena dia berpaling dari keringanan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan tetap berpuasa padahal dia merasa berat walaupun tidak sangat. Ketiga, jika puasa tidak memberatkannya, maka hendaklah dia mengerjakan yang mudah. Boleh berpuasa atau berbuka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ada pertanyaan, apabila seorang musafir tidak merasa berat ketika berpuasa, maka ia boleh berbuka atau tetap berpuasa. Namun, manakah yang lebih utama, berbuka atau berpuasa? Jawabannya, bila antara berpuasa dan berbukanya sama-sama mudah, maka yang lebih utama adalah berpuasa. Hal ini ditinjau dari 4 segi. Pertama, mencontoh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap berpuasa berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu an. Dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan fi harrin syadid, hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har, wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah." Kami pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ketika hari sangat panas, sampai ada seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepala karena saking panasnya hari itu.
Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hal itu lebih cepat melepaskan diri dari tanggungan. Ketiga, lebih ringan bagi seorang hamba karena berpuasa bersama kaum muslimin yang lainnya terasa lebih ringan. Dan apa yang lebih ringan, maka lebih utama. Keempat, puasanya bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan lebih utama dari bulan lainnya. Karena 4 alasan inilah kita katakan bahwa berpuasa lebih utama. Golongan kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, orang yang sakitnya terus-menerus, berkepanjangan, tidak bisa diharapkan sembuh dengan segera, seperti sakit kanker dan lainnya. Maka dia tidak wajib berpuasa. Karena keadaan sakit seperti ini tidak bisa diharapkan untuk berpuasa. Orang yang keadaan sakitnya seperti ini, maka hendaknya ia memberi makan 1 orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Kedua, orang yang sakitnya bisa diharapkan sembuh, seperti sakit demam atau panas dan sebagainya. Orang yang sakit seperti ini tidak lepas dari 3 keadaan. Pertama, puasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakan. Maka wajib baginya untuk berpuasa karena dia tidak punya halangan atau uzur. Kedua, puasa memberatkannya, tetapi tidak membahayakan dirinya. Dalam keadaan seperti ini, berpuasa hukumnya makruh atau dibenci. Karena apabila berpuasa, berarti dia berpaling dari keringanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dirinya merasa berat. Ketiga, puasa membahayakan dirinya, maka haram baginya untuk berpuasa. Karena apabila berpuasa, maka berarti dia mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Untuk mengetahui bahaya atau tidaknya puasa bagi yang sakit, bisa dengan perasaan dirinya kalau puasa akan berbahaya, atau atas diagnosa dokter yang terpercaya. Maka, kapan saja seorang yang sakit tidak berpuasa dan termasuk kelompok ini, hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkan apabila dia sudah sembuh dan sehat. Apabila dia meninggal dunia sebelum dia sembuh, maka gugurlah utang puasanya. Karena yang wajib baginya adalah untuk mengqadha puasa di hari yang lain yang dia sudah mampu melakukannya, sedangkan dia tidak mendapati waktu tersebut. Golongan ketiga, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ada 3 keadaan. Pertama, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya saja,
maka ia boleh berbuka dan wajib mengqadha di hari yang lain kapan saja sanggupnya. Hal ini menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Karena dia seperti orang yang sakit, yang khawatir terhadap kesehatan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, walhasil bahwa wanita yang hamil dan menyusui apabila khawatir terhadap dirinya, maka boleh berbuka dan wajib mengqadha saja. Kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini. Karena kedudukannya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan dirinya. Kedua, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya dan anaknya, maka boleh baginya berbuka dan wajib mengqadha seperti keadaan pertama. Imam An-Nawawi mengatakan, para sahabat kami mengatakan, orang yang hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengqadha dan tidak membayar fidyah. Karena dia seperti orang yang sakit dan semua ini tidak ada perselisihan. Apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir puasanya membahayakan dirinya dan anaknya, dia juga berbuka dan mengqadha tanpa ada perselisihan. Ketiga, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir puasanya akan membahayakan kesehatan janin atau anaknya saja, tidak terhadap dirinya, maka dalam masalah ini terjadi silang pendapat di antara ulama hingga sampai 6 pendapat. Setidaknya ada 3 pendapat yang masyhur. Pendapat pertama, wajib qadha saja. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Atha, Ad-Dhahhak, An-Nakhai, Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Al-Auza'i. Pendapat kedua, wajib fidyah saja. Ini pendapat Sa'id bin Jubair. Pendapat ketiga, wajib qadha dan fidyah. Ini adalah pendapat Mujahid dan Imam Asy-Syafi'i. Masalah ini memang sangat rumit karena hujah masing-masing pendapat cukup kuat. Hanya yang lebih menenteramkan hati kita adalah pendapat yang kedua, yaitu wajib fidyah saja seperti pendapat Sa'id bin Jubair. Wallahu alam. Sebagai catatan, sebuah muktamar kedokteran digelar di Kairo pada bulan Muharram tahun 1406 Hijriyah dengan tema sebagian perubahan kimiawi yang bisa ditimbulkan dari puasanya wanita hamil dan menyusui. Demi menjawab pertanyaan yang kerap muncul, apakah puasa berpengaruh terhadap wanita yang hamil dan menyusui? Setelah melalui penelitian para dokter ahli, maka disimpulkan bahwa tidak ada bahaya bagi wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa di bulan Ramadan.
Golongan keempat, wanita haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadis, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah wanita jika sedang haid, maka dia tidak sholat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama juga telah bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan tidak sah puasanya. Tentang apa hikmah di balik larangan ini, ada dua pendapat di kalangan ulama. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa hikmahnya adalah ta'abbudi, artinya tidak diketahui, hanya murni ketundukan kepada Allah. Karena suci bukanlah syarat sahnya puasa dengan dalil sahnya puasa orang yang junub. Kedua, keluarnya darah melemahkan badan. Seandainya tetap berpuasa, maka akan berbahaya bagi badan. Golongan kelima, orang lanjut usia. Bagi orang yang sudah lanjut usia, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Ibnu Abbas mengatakan, lelaki dan wanita renta yang berat berpuasa, hendaknya mereka berbuka atau tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Adapun cara membayar fidyah ada dua macam. Pertama, membuatkan makanan lalu mengundang orang-orang miskin sebatas hari yang ditinggalkan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an tatkala lanjut usia. Kedua, membagikan satu mud atau kurang lebih setengah kilogram beras beserta lauk pauknya. Kemudian ada permasalahan. Kerja berat, apakah uzur yang membolehkan buka puasa? Jawabannya, telah dimaklumi bersama bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam dan kewajiban bagi setiap mukallaf. Maka hendaknya setiap mukallaf melaksanakannya dan tidak melupakannya hanya karena urusan dunia. Oleh karenanya, hendaknya diatur serapi mungkin antara kewajiban ibadah berpuasa dengan kerja mencari dunia, sehingga kedua-duanya dapat terpenuhi. Para atasan, pengusaha, atau lainnya selayaknya tidak memperberat pekerjaan kepada kaum muslimin sehingga membuat mereka buka puasa sebelum waktunya, tetapi hendaknya mengatur dan memberikan keringanan. Bila memang demikian, maka pada asalnya para pekerja tetap wajib untuk berpuasa, dan kerja berat bukanlah keringanan yang disebutkan syariat, kecuali apabila dia sangat berat sekali untuk berpuasa, yang sekiranya jika dia tetap akan berpuasa, maka akan membahayakan dirinya atau dapat meninggal dunia. Maka hal seperti ini boleh baginya untuk berpuasa dan harus menggantinya
di waktu yang lain atau mengqadanya. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.